Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Febriana, NPM 20100177 dari kelas TI Reguler 4 Hamalan Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelas, objek, atribut, konstanta, fungsi, prosedur, dan parameter, serta contoh pembuatan form dengan menggunakan JFrame di NetBeans. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita buka dulu NetBeans-nya. Setelah itu kita buat new application. Kita letakkan di folder yang kita mau. Di sini saya letakkan di folder PBO1. Terus kita buat nama projectnya. Yang pertama adalah belajar kelas. Lalu klik yang nonaktifkan create main kelasnya, lalu klik finish. Kita tunggu sampai projectnya selesai dibuat. Jika sudah, kita kembali ke pilih di bagian ujung sebelah kiri ini yang bagian belajar kelas, klik new, pilih yang Java class. Di sini kita akan membuat kelas. Namanya kelas, lalu kita klik finish. Kita tunggu sampai selesai dan kelas sudah selesai dibuat. Kalau di NetBeans itu otomatis. Jadi kalau kita buat Java class itu udah otomatis kelasnya. Nanti di dalam kelas ini nanti akan ada objek, akan ada prosedur, akan ada atribut, dan fungsi, dan lain-lain. Jadi kelasnya akan dasarnya. Kelas ini sendiri belum bisa dijalankan kalau belum ada isi di dalamnya. Jadi materi kelas hanya akan sampai di sini. Selanjutnya kita akan mengenai materi objek. Kita bikin new project, namanya belajar objek. Kita klik finish, lalu kita tunggu sampai selesai. Setelah itu kita klik new untuk membuat Java main class. Kita buat dengan nama mahasiswa. Mahasiswa ini adalah kelasnya. Jadi di dalam kelas ini nanti kita akan membuat objek. Tinggal kita klik kodenya di sini. Mahasiswa, Audi sebagai objeknya dan mahasiswa sebagai kelasnya, sama dengan new mahasiswa. Artinya Audi merupakan objek baru dalam kelas mahasiswa. Dan dalam satu kelas tidak harus bisa mempunyai lebih dari satu objek. Contohnya di sini saya membuat objek Tony yang juga merupakan bagian dari kelas mahasiswa. Lalu selanjutnya materi ketiga yaitu atribut. Kita bikin project baru lagi, namanya belajar atribut. Kita klik finish, kita tunggu sampai selesai. Setelah itu kita klik new di bagian belajar atributnya. Kita pilih yang bagian Java class, terus kita isi dengan nama mahasiswa. Kita klik finish. Kalau atribut itu dia rumusnya adalah tipe data lalu nama atribut. Jadi saya contohkan di sini seperti dalam kelas mahasiswa kita buat string nama, lalu string kelas, kemudian integer umur. Jadi string dan integer itu merupakan tipe datanya, sedangkan nama kelas dan umur merupakan atributnya. Yang mana atribut tersebut nanti akan kita gunakan untuk memasukkan data-datanya. Lalu kita buat new Java main class, yaitu contoh atribut namanya. Kita klik finish. Ini Java main class ini untuk yang bagian menjalankan. Kalau yang Java class itu tidak bisa untuk di run. Jadi kalau kita perlu merun maka kita harus pakai yang main class. Kita isi kodenya di sini mahasiswa Audi sama dengan new mahasiswa. Jadi sebelum kita membuat kode atribut, fungsi, atau prosedur, kita harus mendefinisikan objeknya terlebih dahulu. Lalu setelah kita definisikan objeknya, kita langsung bisa isi Audi titik nama sama dengan isinya. Jadi Audi itu objeknya, nama merupakan atributnya. Lalu isi dari atributnya itu apa? Di sini diisinya nama lengkap saya Audi Febriana. Terus Audi kelas TI Reg 4H itu kelas saya saat ini.
Terus Audi umur 20, itu adalah umur saya sekarang. Lalu untuk mengeluarkannya, kalau seperti itu, jadi dia tidak akan muncul kalau di run. Jadi untuk memunculkannya kita pakai sistem outprint line. Audi titik nama, terus Audi titik kelas, dan Audi titik umur. Iya. Lalu kita bisa run. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Lalu muncul di bawah ini Audi Febriana TIREK4H20. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai konstanta. Kita bikin new project, belajar konstanta, new, pakai Java class terlebih dahulu. Kita beri nama mahasiswa. Jadi konstanta ini adalah nilai tetap yang nilainya nggak akan pernah bisa dirubah lagi setelah kita definisikan di awal. Jadi di sini objeknya adalah Febri. Febri merupakan bagian dari kelas mahasiswa. Lalu kita masukkan tipe data, kita masukkan atributnya, string nama, string kelas, dan string kampus. Di sini yang akan saya konstantakan adalah yang kampus. Bedanya dengan yang tipe data biasa adalah kalau tanda bahwa ini konstanta adalah di depan sebelum tipe datanya ada tulisan final. Artinya tidak bisa dirubah lagi. Final string kampus sama dengan Universitas Islam Kalimantan. Lalu kita bikin Java main class-nya lagi, namanya contoh konstanta. Lalu kita klik finish. Lalu di bagian contoh konstantanya akan kita isi yang pertama definisikan objeknya terlebih dahulu, itu tidak boleh ketinggalan. Setelah itu baru kita masukkan Febri.nama, itu objek titik atributnya. Lalu kita masukkan isi dari atribut tersebut. Febri.kelas sama. Terus untuk yang bagian kampus tidak perlu kita tandai dengan atributnya lagi karena final, jadi langsung kita panggil aja di bawah. Nggak perlu kita Febri titik kampus lagi, itu nggak perlu, langsung di sistem outprint line-nya aja kita keluar kampus karena itu udah otomatis, dia langsung ngebaca. Tinggal kita run, maka akan muncul Febriana SIREK4H Universitas Islam Kalimantan. Jadi kampus akan langsung otomatis muncul saat kita panggil tanpa perlu kita tuliskan sebelumnya. Lalu materi selanjutnya belajar prosedur. Kita buat new project, belajar prosedur. Lalu kita bikin new Java class, mahasiswa namanya. Di dalam Java class ini kita definisikan dulu tipe data dan atributnya, string nama, string kelas, umur. Di sini pada dasarnya saya pakai atribut dan tipe data yang sama-sama saja. Kita bikin new Java main class dengan nama contoh prosedur. Prosedur ini nanti fungsinya adalah untuk menyingkat coding, membuat coding lebih singkat loh. Pertama kita definisikan dulu objeknya. Lalu setelah itu seperti biasa kita tuliskan objek titik atribut, terus isi datanya apa, audit kelas, itu juga kelasnya kelas apa, bisa langsung kita isi. Audit titik umur juga bisa langsung kita isi 20. Oh ya, kalau misalnya angka itu nggak perlu pakai petik 2 di bagian isi datanya ini. Kalau string itu harus pakai petik 2 baru dia kebaca sebagai string. Dan ini kalau misalnya kita punya lebih dari, kalau satu orang kan pakai sistem print out 3-3-nya mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kita punya 10-20 orang, nggak mungkin dong kita sistem print out 20 kali. Jadi gunanya prosedurnya adalah untuk mempersingkat. Jadi kita cukup pakai sistem outprint lainnya tuh satu kali aja, satu kali coding aja, dan itu nanti akan kita taruh di mahasiswa.java di dalam sebuah prosedur. Ciri-ciri dari sebuah prosedur adalah di depannya ada kata void. Void tampil data. Di sini saya buat sebuah prosedur dengan nama void tampil data. Di dalamnya baru kita kopikan yang sistem outprint line tadi.
yang kalau satuan itu diisi pakai objek akan kita gantikan menjadi hanya plus nama aja. Jadi dia akan otomatis dari namanya. Untuk kelasnya juga dan untuk umurnya juga. Lalu untuk pengganti sistem print outline yang 3 baris tadi cukup ditampilkan 1 baris aja, yaitu Audi titik tampil data. Tampil data ini adalah prosedurnya yang tadi kita buat di Java class, di kelas mahasiswa. Lalu kita Audi tampil data juga. Jadi ini walaupun 20 inputan, anggapannya kita cuma perlu tulis namanya aja, nggak perlu sistem print outlook yang 3 baris itu kita ulang 20 kali. Cukup yang 1 baris nama titik tampil datanya aja kita ulang. Lalu kita bikin new project lagi untuk belajar fungsi. Kita klik finish, kita tunggu, lalu kita buat Java class-nya dengan nama penjumlahan. Jadi kalau fungsi ini identiknya dengan sejenis perhitungan, biasa digunakan untuk perhitungan. Jadi contoh di sini saya membuat integer A dan integer B. Lalu saya bikin integer tambah. Integer tambah ini isinya integer C, yaitu A ditambah B. Jadi tambah itu adalah fungsinya. Return C, ciri-ciri dari fungsi adalah adanya return di bawah setelah kodenya. Lalu kita buat contoh fungsi. Contoh fungsi di sini untuk menjalankan dari fungsinya tersebut. Jadi kita bikin ini penjumlahan, kita definisikan objeknya dulu. Penjumlahan jumlah. Jadi jumlah adalah objeknya, penjumlahan merupakan kelasnya. Lalu jumlah titik A sama dengan, jadi A itu adalah angka 20, terus yang B itu adalah angka 10. Jadi lalu kita buat perhitungannya, integer hasil untuk menampung hasil perhitungan tadi, jumlah titik tambah, jadi hasil dari fungsi tambah tadi. Dari sini sistem print outline, artinya untuk mengeluarkan hasilnya dengan bentuk seperti apa gitu. Jadi sini saya tuliskan dengan hasil tambah sama dengan plus hasil di ujungnya untuk mengambil data yang ada di variabel hasil. Lalu untuk melihat hasilnya kita bisa run, akan muncul hasil tambah sama dengan 30. Jadi akan otomatis menghitung A dan B akan dijumlahkan lalu masuk ke variabel hasil, lalu variabel hasil yang ditampilkan. Selanjutnya kita buat project baru, belajar parameter. Parameter sendiri ada 2, bisa berdasarkan fungsi atau bisa berdasarkan prosedur. Jadi yang pertama di sini saya akan berdasarkan fungsi dulu. Jadi kita bikin new class namanya penjumlahan. Ini juga berdasarkan dari contoh yang fungsi tadi. Jadi kita bisa memperbandingkan yang mana pakai parameter dan yang mana nggak pakai parameter. Integer tambah. Nah, perbedaannya dalam parameter itu ada di dalam tanda kurung ini. Integer tambah, buka kurung, integer A, integer B, kurung kurangan, integer hasil sama dengan A tambah B. Jadi integer hasilnya langsung dimasukkan di kelas penjumlahan, lalu return hasil. Ingat ciri-ciri fungsi adalah adanya return. Setelah itu kita save, kita bikin new Java main class-nya dulu untuk menjalankannya dengan nama contoh parameter fungsi. Lalu kita klik finish. Kita definisikan objeknya terlebih dahulu. Penjumlahan, jumlah sama dengan new penjumlahan. Buka kurung tutup kurung, jangan lupa titik koma.
Lalu integer C, kita langsung masuk ke integer C sama dengan jumlah titik tambah. Jadi objek titik fungsinya, di dalam fungsinya langsung kita masukkan angka A-nya berapa, B-nya berapa. Sini saya pakai A-nya 15, B-nya 30. Lalu langsung di bawahnya kita bisa langsung sistem out print line C. Jadi langsung kita sistem print out yang C-nya aja. Setelah itu kita run, kita lihat hasilnya. Maka akan langsung muncul hasil penjumlahannya, yaitu 45, 15 ditambah 30. Lalu kita bikin new kelas lagi untuk mahasiswa. Ini untuk yang parameter prosedur. Jadi pertama pastikan kita definisikan dulu objeknya. Pastikan kita tuliskan tipe data dan atributnya. Di sini saya pakai string nama, lalu void ini ciri-ciri dari prosedur. Void panggilan. Jadi nama prosedurnya adalah panggilan, yang mana parameternya adalah string nama panggil. Tipe datanya string, nama parameternya nama panggil. Lalu string kalimat di sini sebagai yang akan dipanggil nantinya. Saya isi sini halo plus nama panggil. Jadi ini seperti ucapan salam nama saya, lalu isinya akan nama. Lalu kita tuliskan langsung sistem out print line kalimat. Setelah itu kita buat new Java main class-nya untuk menjalankan kode ini. Tadi muncul, kalau misalnya kita Java, kita coba run, akan muncul peringatan seperti tadi. Artinya dia nggak bisa, harus yang main class. Kita bikin new Java main class dengan nama contoh parameter prosedur. Lalu kita klik finish. Kita tunggu selesai dibuat. Setelah itu kita masukkan kode. Kita definisikan dulu objeknya. Mahasiswa. Sini saya pakai nama saya Audi sama dengan new mahasiswa. Jadi objeknya Audi, mahasiswa adalah kelasnya. Lalu Audi titik nama di sini sebagai atributnya. Dengan Audi Febriana, saya isikan nama saya sendiri. Lalu Audi titik panggilan sama dengan Rina. Di sini artinya orang yang saya panggil gitu. Jadi lalu bisa kita run. Oh ya, karena ini parameter itu nggak bisa pakai sama dengan, jadi langsung pakai tanda kurung aja. Kalau nggak nanti error. Tadi ada kan tandanya error yang di samping. Nah, lalu setelah kita run muncul halo Rina, nama saya Audi Fabian. Setelah itu kita bikin project baru lagi, namanya belajar form. Jadi saya akan mencontohkan sedikit pembuatan form di NetBeans dengan menggunakan Gframe. Kita tunggu sebentar sampai form selesai dibuat. Lalu di bagian belajar form kita buat Java main class-nya dulu. Saya beri nama data mahasiswa. Lalu kita klik finish. Setelah itu kita akan buat lagi Gframe ya. Jadi di belajar form tadi kita klik kanan lagi new, kita pilih yang Gframe form, kita beri nama mahasiswa. Jadi ini akan saya contohkan dengan form data mahasiswa.
Kita klik finish, kita tunggu sampai selesai. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah Gframe-nya. Tunggu dia masih loading. Ya, kita perbesar sedikit karena ini cukup kecil ya. Jadi kita perbesar sedikit. Perbesar dulu. Setelah itu jangan lupa tambahkan, jika ingin berwarna bisa ditambahkan panel. Jadi di sini saya menggunakan panel agar bisa menambah warna dan mempercantik tampilan. Lalu saya kasih background, ada background yang di ujung kanan bawah ini, saya ganti warnanya. Saya pilih warna ini. Setelah itu kita bisa masukkan label. Label ini buat tulisan teks gitu. Bisa untuk berbagai fungsi. Lalu ada text field. Text field itu untuk kolom inputan yang menggunakan teks inputannya, bisa pakai text field. Lalu ada yang pakai formatted text field, itu tuh untuk yang inputannya angka. Karena kalau text field biasa dia nggak bisa, kalau angka, persen, tanggal itu nggak bisa. Lalu pakai checkbox. Checkbox itu artinya harus dipilih salah satu. Terus ada lagi kalau di sini yang label 7 itu pakai text field juga. Lalu label 8 kita tambahkan spinner. Spinner di sini untuk tanggal. Jadi tanggal itu bisa pakai formatted text field atau bisa pakai spinner. Tapi saya lebih suka pakai spinner karena kayak tampilannya lebih cantik aja. Terus kita pakai text area juga. Text area ini sama aja kayak text field, gunanya untuk yang teks tapi untuk yang panjang. Kalau text field biasa itu cuma bisa satu baris, sedangkan text area itu bisa lebih dari satu baris. Jadi kalau yang panjang-panjang bisa pakai text area. Sini saya pakai untuk alamat nantinya. Lalu ada text field lagi, ada formatted text field lagi. Lalu saya juga pakai combo box. Combo box sepertinya pilihan bisa kita pilih salah satu di antara list yang sudah ada. Ya, saya membuat beberapa yang menggunakan combo box. Lalu setelah itu saya rapikan sedikit tampilannya biar terlihat lebih rapi. Jadi diperpanjang inputannya. Lalu kita tambahkan button, 2 buah button. Lalu kita tambahkan satu text area. Text area yang di bawah ini gunanya nanti untuk menampilkan hasil dari inputannya. Jadi hasil inputannya tadi akan ditampilkan di bagian bawah. Lalu kita kasih judulnya sini pakai data mahasiswa. Saya ganti fontnya untuk ukuran, terus saya kasih bold. Lalu di sini saya isikan data-datanya, nama, NPM, jenis kelamin, data-data apa saja ingin saya masukkan di sini. Tempat lahir, terus tanggal lahir, terus alamat, terus email, nomor handphone, lalu semester, setelah itu kelas dan juga program studi. Lalu kita rapikan sedikit tampilan susunannya agar lebih rapi. Jika sudah, lalu kita ganti rename variable name-nya. Klik kanan, lalu change variable name di situ. Lalu untuk teksnya bisa kita kosongkan aja. Checkbox-nya bisa kita ganti dengan laki-laki. Lalu yang kedua dengan perempuan. Setelah itu tempat lahirnya juga sama, kita change variable name-nya, lalu kita kosongkan teksnya. Itu juga sama untuk yang email dan nomor handphone. Lalu untuk yang tanggal lahir itu karena menggunakan spinner, jadi kita harus ke bagian model, lalu kita pilih yang now.
Lalu ke bagian editor itu untuk mengganti format tanggalnya dengan format tanggal Indonesia, kita ganti. Setelah itu baru kita ganti variable name-nya. Untuk text area tinggal ganti rename variabelnya aja. Begitu juga dengan nomor handphone, email. Sedangkan untuk yang combo box itu ada di bagian model, item-itemnya itu bisa kita langsung isi aja. Apa aja pilihannya. Jadi semester saya pakai 1 sampai 8. Lalu untuk kelas itu saya pakai A sampai N. Lalu untuk program studi, sini saya pakai ada hukum, ada kesalahan masyarakat, ada manajemen, ada teknik informatika, ada sistem informasi, dan ada agribisnis. Jika sudah, maka kita klik OK. Setelah itu untuk yang email dan nomor HP-nya ini kita kelupaan untuk ngapus teksnya, dari kita hapus. Kita ganti nama dulu yang tombolnya. Setelah sudah, kita hapus dulu teksnya. Gitu juga yang nomor handphone. Kita hapus dulu teksnya. Iya, jika sudah seperti ini. Lalu kita masuk ke untuk khusus bagian yang formatted text field itu di bagian value kita masukkan new long no, sama untuk yang nomor handphone juga. Kalau yang text field biasa nggak perlu pakai itu. Jika sudah, kita pastikan variabel name-nya sudah terganti semua. Yang ini semester belum, jadi kita ganti dulu. Yang textbook-nya juga belum, kita ganti dulu. Setelah sudah semua kita pastikan sudah terganti, lalu kita klik yang bagian run untuk kita ngetes tampilannya apakah sudah rapi atau belum, karena kadang bisa jadi apa yang terlihat di sini bisa berbeda dengan yang kita run. Kita lihat tampilannya saat di run terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau seperti ini sudah munculnya cukup rapi aja. Tetapi untuk yang bagian alamat text area ini, kalau mau nggak ada scroll pen ke samping, itu bisa kita di bagian line wrap. Kalau kita checklist itu maka dia akan, kalau tulisannya panjang akan otomatis ke bawah, jadi nggak bakal ada scroll pen yang ke samping, cukup ke atas ke bawah aja. Setelah itu kita di tombol proses kita klik kanan, ada action, kita pilih itu event action, kita klik di situ. Lalu kita masukkan kodinya. Mulai dengan mendefinisikan tipe datanya. Jadi di sini kita yang bagian jenis kelamin. Jadi jenis kelamin, semester, kelas, dan prodi, yang mana ini merupakan checkbox dan bukan checkbox, radio button sama combo box. Kita definisikan terlebih dahulu bahwa itu adalah string. Setelah kita definisikan yang inputan beberapa tadi dengan tipe data string, lalu kita masuk ke bagian percabangan radio button ya. Jika RBLK itu adalah yang radio button laki-laki, is selected artinya dipilih, maka jenis kelamin isinya adalah laki-laki. Else if, selain itu, jika radio button yang perempuan yang terselect atau terpilih, maka jengkel isinya adalah perempuan. Itu isi dari percobaan itu. Tetapi ada error, jadi kita pastikan namanya apakah sama. Oh ternyata namanya salah, kita ganti dulu. RB radio button.
Setelah itu kita kembali ke codingnya lagi, maka akan hilang tanda error yang tadi ada muncul di samping yang lampu-lampu terus ada warna merahnya gitu. Itu menandakan ada error, ada yang salah berarti. Nah, kalau sudah betul maka tulisannya akan berubah menjadi warna hijau seperti ini. Lalu selanjutnya untuk yang semester ini yang bagian combo box. Semester sama dengan CBB semester. CBB semester ini adalah nama inputannya tadi, yang bagian combo boxnya itu. CBB semester titik get selected item, artinya item yang dipilih dalam combo box itu akan dialihkan menjadi string. Lalu kita copy, kita pastikan namanya sama ya, dan namanya sudah sama, jadi tidak perlu kita ganti. Setelah itu kita copy aja untuk yang kelas sama prodi. Kelas sama dengan CBB kelas, sisanya sama aja. Terus yang semester ketiga itu kita ganti dengan prodi. CBB prodi get selected item to string. Oke. Setelah itu kita cek bagian yang text area, namanya text area 2. Oke, kita mau pastikan. Setelah itu kita akan ke bagian text area 2-nya. Jadi di sini untuk bagian kayak kalau kita klik proses maka akan tampil apa di text area 2-nya. Jadi di sini kita akan isi dengan di text area set text itu artinya mengatur teks apa yang akan tampil gitu. Di sini saya isi dengan nama, titik koma nya habis nama nanti akan ada titik koma titik 2, akan ada titik 2-nya. Lalu plus txt nama get text, itu artinya apa yang kita isi di inputan nama akan tertampilkan di nama titik 2, nanti nama apa yang kita masukkan akan tampil. Begitu juga untuk yang data lainnya, NPM, jenis kelamin, terus tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, nomor handphone, terus semester, kelas sama prodi. Ini tinggal kita copy aja. Oh ya, di sini ada yang get text, ada yang get value. Bedanya apa? Kalau yang pakai text field itu pakai text field atau text area itu pakainya get text. Sedangkan kalau yang pakai formatted field sama spinner itu masuk pakainya get value. Kita copy dulu biar mempercepat penulisan codingnya. Jadi kita copy aja dulu. Kita copy. Jadi baru kita edit. Lalu kita edit dari jenis kelamin. Oh ya, karena kalau kayak jenis kelamin terus semester, kelas sama prodi itu kan sudah kita definisikan isinya di atas, jadi cukup kita plus dengan nama variabelnya aja, plus jenkel, nanti plus semester, plus kelas, plus prodi. Jadi nggak perlu lagi kita tuliskan kayak get text or get value karena udah kita definisikan di atas isinya apa. Selanjutnya tanggal lahir. Tanggal lahir di sini saya menggunakan spinner, jadi namanya SP bukan txt. Tapi sebenarnya penamaan itu bebas, tergantung kalian aja. Cuman biasanya untuk mempermudah membedakan jenisnya saya pakai kalau teks pakai txt, sedangkan kalau combo box pakai CBB, kalau radio bot pakai RB, kalau spinner pakai SP untuk mempermudah pembedaan nama aja gitu.
terus alamat, txt alamat, get value-nya kita akan gantikan dengan get text, karena text area itu pakainya get text. Terus selanjutnya adalah email dan nomor handphone. Kalau email pakai get text karena dia field, text field, sedangkan nomor handphone karena kita pakai formatted field, jadi bisa pakai get value. Lalu selanjutnya untuk yang semester, kelas dan prodi itu sama kayak Jenkle, jadi tinggal kita tambah plus nama variabelnya aja yang udah kita definisikan sebelumnya di atas. Kita edit dulu. Kita copy untuk mempercepat penulisan coding aja. Kelas prodi, iya, program studi. Lalu jika sudah, kita akan kembali ke desain, lalu kita isi untuk bagian tombol resetnya, event, action, lalu ada di situ untuk action, iya. Lalu kita masukkan. Jadi tombol reset ini artinya kalau kita klik reset apa yang akan terjadi gitu, kan nanti akan kita kosongkan ya. Kalau kita klik reset maka inputan yang udah kita isi itu bakal kosong, terus text areanya juga kosong. Jadi di sini tinggal kita tuliskan aja txt nama titik set text kemudian kosong, langsung kita ketik titik koma, lalu kita copy aja yang mana ingin kita kosongkan. Biasanya bisa dikosongkan ini pakai set text ini kan yang pakai text field, jadi kayak nama, terus tempat lahir, alamat, email, nomor handphone, itu bisa kita kosongkan. Sama text area-nya, text area-nya juga harus kita kosongkan. Jadi nanti kita akan input aja. Setelah ini selesai, nanti akan saya contohkan tampilannya akan sendiri seperti apa dan inputannya bagaimana. Lalu setelah kita klik proses akan muncul apa, setelah kita klik reset nanti akan bagaimana. Kita selesaikan ini dulu, kita tulis satu persatu. Memang cukup memakan waktu, tapi sabar aja dan teliti, pastikan teliti karena Java ini cukup sensitif, tapi dia ada aja sih indikatornya. Kalau misalnya kayak di ujung kirinya tuh ada yang lampu merah-merah gitu, itu berarti ada masalah. Jika sudah selesai, lalu kita coba run. Nah, kita lihat tampilannya seperti ini, cukup rapi. Lalu kita isi namanya, saya isi nama saya sendiri, Audi Febriana, NPM 20.100.177. Nah, kan tetapi di sini format angkanya masih salah. Jadi kita perbaiki dulu. Format angkanya masih salah. Jadi kita ke bagian format factory, kita pilih yang null. Yang nullnya artinya nggak ada titik ataupun koma, jadi akan langsung aja gitu. Setelah itu kita run lagi. Jika sudah kita perbaiki, kita masukkan kembali namanya, nama saya Audi Febriana, lalu NPM saya 20.100.177, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir nah kita 2002 bulan Februari, kita bisa ke bawah, terus tanggalnya 26, bisa langsung kita go up or go down. Terus alamat, kita masukkan alamat. Nah, karena kita pakai line grab tadi, jadi walaupun panjang dia kan otomatis langsung ke bawah, nggak menyamping tulisannya. Lalu email,
kita isi. Setelah itu nomor handphone. Setelah itu akan kita isi semester saya semester 4 saat ini. Lalu setelah mengisi semester, kita isi juga untuk bagian kelas dan program studi. Jadi, lalu kita klik proses. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi semuanya akan muncul di bagian teks area yang di bawah. Apa saja inputan kita di atas akan masuk di sini: nama, NPM, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, semuanya. Dan ketika kita klik reset, maka akan kosong. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.